Aku masih ingat jelas hari ketika anakku, Raka, memperkenalkan calon istrinya untuk pertama kali. Waktu itu sore hari, matahari baru saja tenggelam, dan aku sedang menata meja makan. Dari arah pintu, terdengar tawa lembut seorang perempuan. Ketika aku menoleh, kulihat dia cantik, sopan, dan seolah begitu rendah hati. Namanya Dina. Ia langsung meraih tanganku, mencium punggungnya dengan penuh hormat. Assalamualaikum, Ibu. Akhirnya saya bisa bertemu dengan orang yang selalu Raka ceritakan. Suaranya lembut, senyumnya manis, membuatku seketika luluh. Aku mengira, mungkin inilah menantu yang akan melengkapi kebahagiaan keluarga kecil kami. Hari-hari berikutnya, Dina sering datang ke rumah. Ia membantu memasak, mencuci piring, bahkan menemaniku belanja ke pasar. Aku begitu bahagia, seolah memiliki anak perempuan yang selama ini aku idamkan. Raka juga tampak bahagia, dan aku merasa tenang melihat keduanya saling mencintai. Setelah mereka menikah, aku mengizinkan mereka tinggal di rumah kami. Tak perlu menyewa rumah, tinggal saja di sini. Rumah ini luas, kalian bisa menempati kamar atas, kataku. Dina menatapku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Ibu. Saya janji akan berbakti. Beberapa bulan pertama, semuanya terasa sempurna. Dina rajin membantu pekerjaan rumah, sering membuatkan teh untukku, dan selalu berpamitan dengan sopan. Tapi entah sejak kapan, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Ia mulai jarang berada di dapur. Kadang ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, ia hanya duduk menatap layar ponselnya. Ketika aku meminta bantuan, jawabannya lembut namun dingin. Nanti ya, Bu. Saya lagi banyak urusan online shop. Raka yang dulu perhatian padaku, kini lebih sering membela istrinya. Bu, Dina kan juga capek. Dia bantu saya cari tambahan lewat online. Jangan terlalu ditekan, katanya. Aku terdiam, menahan perih yang tak bisa kuungkap. Lalu, perlahan, uang mulai menghilang. Awalnya uang belanja di meja dapur, lalu cincin emas yang kutaruh di kamar. Aku berpikir mungkin aku lupa menaruhnya. Tapi semakin lama, semakin sering barang-barang berharga hilang tanpa jejak. Suatu malam, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu. Suara Dina lirih tapi tegas. Aku butuh uang, Raka. Ibumu punya banyak perhiasan, harta warisan. Kita juga berhak, kan? Hatiku bergetar. Suara itu seperti petir menghantam jantungku. Raka mencoba menenangkan, tapi aku tahu kata-kata itu meninggalkan luka. Aku mundur pelan, menahan air mata yang ingin pecah. Malam itu aku tak bisa tidur. Dalam gelap, aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku salah mencintai menantuku terlalu tulus. Keesokan harinya, Dina bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia tersenyum dan memelukku seperti biasa. Tapi di balik senyum itu, aku merasakan sesuatu yang dingin, sesuatu yang tidak lagi murni. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia sering menerima paket, berbicara di telepon dengan nada rahasia, dan menyimpan uang di dompet besar yang tak pernah lepas dari tangannya. Suatu hari, saat ia keluar, aku memberanikan diri membuka kamarnya. Di dalam laci, aku menemukan banyak bukti transfer, jumlahnya tak sedikit. Namaku tercatat sebagai sumber rekening yang ditransfer. Entah bagaimana, uang dari tabungan pribadiku bisa berpindah ke rekeningnya. Tanganku gemetar, dunia seakan berputar. Aku, yang selama ini menjadi tumpuan keluarga, kini ditipu oleh orang yang kuanggap anak sendiri. Ketika malam tiba, aku menatap foto keluarga di ruang tamu. Wajah Raka tersenyum bahagia di samping istrinya. Aku menahan tangis. Di antara senyum itu, aku tahu ada kepalsuan yang pelan-pelan menghancurkan segalanya. Aku ingin berbicara pada Raka, tapi hatiku bimbang. Bagaimana jika dia tak percaya padaku? Bagaimana jika ia justru membela Dina? Aku takut kehilangan anakku. Malam itu aku hanya berdoa. Ya Allah, jika aku harus kehilangan harta, tak apa. Tapi jangan ambil kasih sayang anakku. Namun doa itu seperti tak berdaya.
Karena sejak hari itu, Raka semakin jauh. Ia mulai menghindari obrolan denganku, dan setiap kali kami bertemu, matanya tak lagi seteduh dulu. Dina berhasil membuat jarak di antara kami. Rumah yang dulu hangat kini terasa asing. Aku seperti tamu di rumah sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu siapa yang menjadi dalangnya, tapi aku tak bisa membuktikan apapun. Namun jauh di dalam hatiku, aku berjanji akan ada saatnya kebenaran terungkap. Tidak ada topeng yang bisa selamanya menutupi niat busuk. Dan ketika hari itu tiba, aku akan berdiri tegak, bukan sebagai korban, tapi sebagai seorang ibu yang siap merebut kembali kehormatannya. Pagi itu, suasana rumah terasa begitu sunyi. Raka berangkat lebih awal, dan hanya tersisa aku serta Dina di rumah. Aku memerhatikannya dari dapur, sibuk dengan ponsel di tangannya, sesekali tertawa kecil seolah berbicara dengan seseorang. Hatinya tampak jauh dari keluarga ini. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, aku yakin. Ketika ia meninggalkan ruang tamu, aku perlahan mendekati meja tempat ponselnya diletakkan. Layarnya masih menyala, menampilkan notifikasi pesan dari seseorang bernama Ari. Hati ini seketika bergetar. Aku tahu siapa Ari, teman lama Raka yang dulu pernah mendekati Dina sebelum menikah. Pesan itu tertulis, uang transferan sudah kuterima. Kalau berhasil cair lagi, bagianku jangan lupa. Mataku memanas. Tangan ini hampir gemetar. Aku merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapanku. Ternyata bukan hanya soal harta, tapi juga pengkhianatan yang jauh lebih dalam. Aku menutup layar ponsel itu cepat-cepat sebelum Dina kembali, tapi sejak detik itu, hatiku tak lagi tenang. Hari-hari berikutnya, aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tersenyum saat Dina menyapa, berbicara lembut seperti biasa, meski dalam hati ada badai yang terus berputar. Aku mulai mencatat setiap gerak-geriknya, setiap pembelian aneh, setiap panggilan telepon rahasia yang ia lakukan di kamar mandi. Suatu malam, aku mendengar suara pintu kamar atas terbuka. Langkah kaki pelan turun ke bawah. Aku mengikuti dengan hati-hati, menahan napas di tangga. Dina berdiri di ruang tamu, membuka brankas kecil milik Raka. Ia menyalin sesuatu ke dalam amplop, lalu menyelipkannya ke dalam tas hitam. Aku hanya bisa menatap dari jauh, tak sanggup membuat suara. Ketika ia kembali ke kamarnya, aku baru berani turun. Brankas itu masih terbuka sedikit. Aku mendekat dan menemukan dokumen kepemilikan tanah atas nama keluarga kami sudah tak ada di dalamnya. Malam itu aku menangis dalam diam. Bagaimana bisa menantu yang dulu kupeluk dengan kasih kini mencuri masa depan keluargaku? Keesokan paginya, aku memutuskan mengunjungi sahabat lama suamiku, Pak Rahman, yang bekerja di bank. Aku menceritakan sedikit tentang kecurigaan itu. Ia berjanji membantu memeriksa arus rekening kami. Beberapa hari kemudian, ia menghubungiku. Bu, ada transfer rutin ke rekening atas nama Dina dan satu lagi ke seseorang bernama Ari. Suaraku tercekat, semua mulai terbuka. Aku kembali ke rumah dengan dada sesak. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, tapi caranya harus hati-hati. Aku tak mau membuat Raka semakin menjauh. Malamnya aku menatapnya saat makan malam, wajahnya lelah, tapi matanya dingin. Raka, kataku lirih, ibu ingin bicara. Ia hanya mengangguk tanpa menatapku. Aku menahan air mata yang hampir tumpah. Ibu cuma ingin kamu hati-hati dengan keuanganmu. Jangan terlalu percaya sama siapapun, bahkan pada orang yang paling kamu sayang. Dina langsung menatapku, senyum di wajahnya berubah kaku. Ibu maksudnya apa? Tanyanya dingin. Aku menatapnya lama. Tidak ada, hanya nasihat dari seorang ibu. Sejak malam itu, suasana rumah makin tegang. Dina mulai menjaga jarak, tak lagi banyak bicara denganku. Tapi aku tahu, di balik diamnya, ia sedang cemas. Ia mungkin merasa tindakannya mulai terendus. Beberapa minggu kemudian, aku sengaja berpura-pura sakit. Aku ingin melihat reaksi mereka. Dina terlihat gelisah, bukan karena khawatir,
tapi karena aku tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sering keluar rumah, bahkan meninggalkan aku sendirian berjam-jam. Tapi Raka, ia semakin buta oleh cintanya. Suatu sore, ketika aku terbaring di kamar, aku mendengar suara keras dari bawah. Raka berteriak, "Kenapa uang di rekening perusahaan berkurang drastis, Dina?" Aku segera turun dengan langkah gemetar. Di ruang tamu, Dina menangis pura-pura. "Aku cuma pinjam sementara, Rak." Aku berniat mengembalikannya. Raka memegangi kepala, bingung, sedangkan aku berdiri di balik pintu, menyaksikan semuanya. Akhirnya kebenaran mulai terungkap tanpa harus aku buka. Namun, Dina tetap lihai memainkan air mata. "Aku cuma ingin bantu bayar utang ibu," katanya sambil melirikku tajam. Ucapannya seperti racun yang ditelan Raka mentah-mentah. Ia menatapku dengan mata curiga. "Bu, apa benar ibu punya utang?" Aku menahan napas, menatap anakku sendiri yang kini meragukan ibunya. "Tidak, Nak. Ibu tak pernah meminjam uang. Semua itu bohong." Dina menangis semakin keras. "Ibu menuduh saya mencuri. Saya cuma ingin menolong keluarga ini." Pertengkaran pun pecah. Kata demi kata menembus dadaku. Raka akhirnya meninggalkan rumah malam itu, kecewa, tak percaya pada siapapun. Aku terduduk di lantai, memeluk dada yang sesak, sementara Dina tersenyum tipis sebelum masuk ke kamarnya. Senyum yang membuatku menggigil. Beberapa hari kemudian, Raka tak pulang. Ia menutup semua akses rekening bersama, meninggalkan aku dengan rumah yang kini hampa. Dina masih di sana, berjalan dengan langkah angkuh, seolah rumah itu sudah miliknya. Aku tahu, jika aku diam, semuanya akan lenyap. Maka aku mengumpulkan semua bukti dari Pak Rahman, laporan rekening, bukti transfer, hingga rekaman CCTV dari bank. Aku menaruhnya dalam sebuah map coklat. "Kau boleh menipu anakku, tapi tidak akan menipu kebenaran," bisikku dalam hati. Malam itu, aku berdiri di depan kamar Dina. Kutatap pintu yang tertutup rapat. Di baliknya, ada wanita yang pernah kupanggil anak, tapi kini berubah menjadi duri di dadaku. Aku mengetuk pelan. "Dina, kita perlu bicara," kataku tegas. Dari dalam, terdengar suara dingin. "Saya capek, Bu. Besok saja." Aku menatap pintu itu lama, lalu berbalik. "Baik, tapi besok, semua akan berubah." Di balik air mata yang belum kering, tumbuh tekad baru di hatiku. Aku bukan lagi ibu yang hanya bisa pasrah. Aku adalah wanita yang akan memperjuangkan kebenaran, meski harus berhadapan dengan orang yang dulu kucintai seperti darah daging sendiri. Esok pagi akan menjadi awal dari kebangkitan, dan akhir dari topeng yang selama ini Dina kenakan. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung, seolah ikut menahan napas seperti diriku. Aku duduk di ruang tamu, menatap map coklat berisi bukti yang sudah kukumpulkan dengan susah payah. Setiap lembar di dalamnya adalah saksi pengkhianatan yang tak lagi bisa disembunyikan. Hari ini aku harus membuka semuanya. Tidak peduli siapa yang tersakiti, kebenaran harus terungkap. Ketika Dina turun dari kamar, langkahnya ringan, wajahnya tampak cerah seperti tak ada beban. Ia menyapaku dengan senyum tipis yang dingin. "Ibu kelihatan pucat, belum sarapan ya?" tanyanya manis. Aku hanya membalas dengan pandangan kosong. "Nanti saja," jawabku lirih. Dalam hatiku, aku menahan letupan emosi yang hampir pecah. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar di luar pagar. Aku tahu itu Raka. Ia akhirnya pulang setelah 3 hari pergi tanpa kabar. Aku bangkit perlahan, jantungku berdetak tak beraturan. Saat pintu terbuka, wajahnya terlihat lelah dan kusut, tapi matanya tetap teduh seperti dulu. "Bu, Dina, kita harus bicara," katanya tegas. Dina mendekatinya cepat, memeluk lengannya, berpura-pura khawatir. "Sayang, kamu nggak apa-apa." Aku cemas banget, tapi Raka menepis pelan, ekspresinya penuh kebingungan. "Aku sudah dengar banyak hal, Din. Aku cuma butuh kejelasan." Aku memandang mereka berdua, lalu duduk perlahan di kursi ruang tamu.
Baik, kataku mantap. Kalau begitu, biar semuanya jelas hari ini. Aku meletakkan map coklat itu di atas meja. Dina menatap benda itu dengan tatapan gugup, sementara Raka terlihat bingung. Ini semua bukti kemana uang keluarga kita mengalir, ucapku pelan tapi tegas. Ke rekening atas nama Dina, dan seseorang bernama Ari. Dina seketika berdiri, wajahnya berubah pucat. Ibu menuduh saya lagi. Suaranya mulai bergetar. Saya nggak pernah, aku memotong kalimatnya dengan suara rendah namun tajam. Cukup, Dina. Jangan bohong lagi. Aku punya bukti dari bank. Semua transfer itu atas izinmu. Bahkan ada pesan dari Ari yang membenarkan. Raka menatap istrinya tajam, wajahnya tegang. Apa itu benar, Dina? Hening sejenak menyelimuti ruangan. Dina mencoba menahan air mata, mencari alasan, tapi bibirnya bergetar tanpa kata. Aku cuma pinjam sementara. Aku terpaksa, katanya terbata. Aku menatapnya, menahan air mata yang sejak tadi ingin jatuh. Kau tidak terpaksa, Dina. Kau serakah. Kau memanfaatkan kasih sayang kami, memanipulasi Raka, bahkan menuduh aku berutang agar kau bisa bebas mengambil uang. Suaraku pecah di akhir kalimat, tapi aku tak peduli lagi. Luka yang selama ini kutahan, akhirnya meluap. Raka berdiri terpaku. Ia menatap wajah istrinya yang kini tak lagi menunduk lembut seperti dulu. Dina, semua ini benar. Tanyanya pelan tapi getir. Dina menangis keras, memegang tangannya. Aku melakukan ini untuk masa depan kita. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Raka menarik tangannya kasar. Bukan begitu caranya. Kau menghancurkan kepercayaan keluargaku. Suaranya meninggi, menggema di seluruh ruangan. Dina terisak keras, tapi tidak ada yang bersimpati lagi. Semua air matanya kini terasa palsu. Aku berjalan perlahan menuju meja, mengambil foto keluarga yang selama ini berdiri di sana. Kau tahu, dulu aku menganggapmu seperti anak sendiri, bisikku lirih. Aku titipkan kebahagiaan Raka padamu. Tapi ternyata, yang kau lakukan hanya membuat luka. Dina tak bisa membalas. Ia terdiam, hanya menunduk dalam tangis yang kini tak lagi meyakinkan siapapun. Raka berbalik menatapku, air matanya jatuh. Maafkan aku, Bu. Aku sudah buta. Aku memilih percaya pada orang yang salah. Aku memeluknya erat. Kau tak perlu minta maaf, Nak. Cinta memang sering membutakan. Tapi sekarang, bukalah matamu. Dina akhirnya mengemasi barang-barangnya. Ia berjalan menuju pintu dengan wajah penuh penyesalan. Tapi tak ada yang menahannya. Sebelum keluar, ia berbalik. Saya minta maaf, Bu. Saya salah. Tapi tolong, jangan benci saya. Aku menatapnya lama. Aku tak membencimu, Dina. Aku hanya menyesal sudah percaya sepenuhnya pada seseorang yang tak tahu arti keluarga. Setelah pintu tertutup, suasana rumah kembali hening. Raka duduk di lantai, menunduk, sementara aku berdiri menatap jendela. Hujan turun perlahan, seperti membasuh semua luka yang menumpuk selama ini. Aku merasa lega, tapi juga hampa. Seperti kehilangan sesuatu yang dulu kuanggap berharga, namun ternyata beracun. Beberapa hari berlalu, dan hidup kami mulai tenang kembali. Raka berjanji memperbaiki semuanya, mengembalikan dana yang hilang, serta memperbaiki hubungan kami yang sempat retak. Ia kembali memanggilku dengan nada lembut yang lama tak kudengar. Bu, makan yuk bareng, katanya suatu sore. Aku tersenyum. Air mata bahagia menetes diam-diam. Namun jauh di dalam hati, aku tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat ruang tamu yang dulu penuh tawa, aku masih bisa membayangkan bayangan Dina berdiri di sana, tersenyum dengan wajah manis yang menyimpan kebohongan. Tapi aku juga belajar sesuatu, bahwa kasih seorang ibu tidak boleh membutakan. Tulus boleh, tapi harus disertai bijak. Karena tidak semua orang yang datang membawa senyum berarti membawa niat baik. Kini, aku hanya berharap semoga Raka menemukan cinta yang benar-benar tulus suatu hari nanti. Cinta yang tidak menjadikan harta sebagai pengikat, melainkan ketulusan sebagai dasar.
Dan aku akan terus menjaga rumah ini, bukan karena harta yang tersisa, tapi karena kenangan dan pelajaran yang terpatri di setiap dindingnya. Hari itu, saat matahari terbit lagi untuk pertama kalinya setelah badai panjang, aku tahu satu hal dengan pasti, aku telah menang. Bukan karena membalas dendam, tapi karena memilih kebenaran di atas segalanya. Sudah 3 bulan sejak Dina pergi meninggalkan rumah ini. Hujan datang dan pergi, tapi bayangan wajahnya masih sesekali muncul di setiap sudut ruangan. Ada bekas langkah di hati yang sulit kuhapus, meski luka yang ia tinggalkan mulai sembuh perlahan. Aku mencoba menjalani hari-hari dengan tenang, menata ulang hidup yang sempat porak-poranda. Raka kini jauh lebih banyak di rumah. Ia membantu di dapur, menemani belanja ke pasar, bahkan sering menanyakan kabarku dengan nada penuh penyesalan. Bu, aku janji, aku nggak akan biarin siapapun nyakitin ibu lagi, ucapnya suatu pagi sambil menyiapkan teh hangat. Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi di sisi lain ada ruang kosong yang masih terasa dingin. Aku pikir semuanya akan benar-benar berakhir. Namun suatu sore, ketika aku menyapu teras, datang seorang tukang pos membawa amplop lusuh tanpa nama pengirim. Tulisan di depannya membuatku terdiam lama, itu tulisan tangan Dina. Tangan ini bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah kusut, tapi aroma parfum yang dulu sering ia pakai masih menempel samar. Aku menarik napas panjang sebelum mulai membaca. Ibu, aku tahu surat ini mungkin datang terlalu terlambat, tapi aku nggak tahu harus minta maaf bagaimana lagi. Aku menyesal, Bu. Setiap malam aku terbangun dengan rasa bersalah. Aku nggak bisa tidur tanpa mendengar suara ibu yang dulu sering menegurku dengan lembut. Aku sadar, apa yang aku lakukan kejam. Aku terlalu haus akan kehidupan yang mewah, sampai lupa bahwa kebahagiaan nggak pernah bisa dibeli. Aku pikir uang bisa membuat Raka bahagia, bisa bikin ibu bangga. Tapi ternyata semua itu malah menghancurkan aku sendiri. Aku kini hidup di rumah kontrakan kecil, bekerja di toko pakaian bekas. Kadang aku menatap cermin dan hampir tak mengenali diriku sendiri. Aku kehilangan segalanya, harta, suami, dan terutama, cinta dari seorang ibu yang dulu tulus menyayangiku. Air mataku jatuh ke kertas itu, membasahi beberapa huruf hingga tintanya memudar. Aku menutup mata, menahan sesak di dada yang tiba-tiba menyesak hebat. Dalam diam, aku bisa mendengar suara Dina seperti dulu, lembut, namun kini penuh penyesalan. Aku tidak berharap dimaafkan, Bu. Aku hanya ingin ibu tahu, aku benar-benar menyesal. Terima kasih sudah pernah menerimaku sebagai bagian dari keluarga ini, walau aku tidak pantas. Jika suatu hari ibu melihat aku di jalan, jangan palingkan wajah. Cukup tersenyum, itu sudah lebih dari cukup. Tertanda, Dina. Aku menggenggam surat itu erat. Perasaan campur aduk memenuhi dadaku, antara marah, iba, dan hancur. Aku ingin membenci, tapi aku tak sanggup. Karena bagaimanapun, aku pernah mencintai perempuan itu seperti anak sendiri. Malamnya, aku duduk di teras, menatap langit yang dipenuhi bintang. Raka datang dan duduk di sebelahku. Ia melihat surat di tanganku, lalu menunduk pelan. Dari Dina, tanyanya. Aku mengangguk. Dia minta maaf, jawabku lirih. Raka terdiam lama. Aku masih marah, Bu. Tapi bagian dari diriku juga kasihan. Suaranya berat, seperti menahan emosi yang campur aduk. Aku menyentuh tangannya lembut. Marah itu wajar, Nak. Tapi jangan biarkan kebencian membuatmu kehilangan hati yang lembut. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ibu masih bisa memaafkannya. Aku menatap surat di tanganku, lalu menatap langit. Memaafkan bukan berarti melupakan, Raka. Tapi ini cara ibu untuk melepaskan beban. Hening menyelimuti kami beberapa saat. Angin malam membawa aroma tanah basah, seolah ikut membasuh perasaan yang selama ini terpendam. Aku merasakan ketenangan yang lama tak datang. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari Pak Rahman bahwa Dina benar-benar bekerja di toko kecil di ujung kota. Ia hidup sederhana,
tapi jujur. Aku hanya bisa tersenyum getir. Mungkin inilah cara. Tuhan menegurnya, tidak dengan hukuman, tapi dengan penyesalan yang dalam. Suatu hari, aku sengaja datang diam-diam ke toko itu. Dari kejauhan, kulihat Dina sedang melipat pakaian bekas, wajahnya tampak letih tapi tenang. Aku berdiri di luar tanpa ingin terlihat. Saat ia menatap ke arahku, mata kami bertemu. Dina tertegun, lalu menunduk perlahan. Aku tersenyum tipis, mengangguk pelan, lalu berbalik pergi. Aku tahu, tanpa kata pun, ia mengerti, aku telah memaafkannya. Sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi dendam. Hanya ketenangan, dan rasa syukur karena akhirnya aku belajar, cinta seorang ibu memang bisa dikhianati, tapi tak akan pernah benar-benar mati. Malam pun turun perlahan. Dari jendela rumah, aku menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip. Terima kasih, Tuhan, bisikku lirih. Telah menunjukkan bahwa keikhlasan jauh lebih berharga daripada harta. Dan di tengah kesunyian itu, aku tahu, kisah ini sudah selesai, tapi pelajarannya akan tetap hidup di hatiku selamanya.